bersyukur Indonesia sudah memasuki 77 tahun kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah, dengan mencucurkan air mata dan darah gitu ya. Dan di 77 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita boleh diingatkan sebuah visi besar, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kita terus berharap Indonesia mengalami pemulihan semakin cepat dan kebangkitan semakin kuat untuk terus membangun masyarakat yang ada di Indonesia dari ujung timur, ujung barat, ujung selatan, dan ujung utara. Dan di siang hari ini dalam acara Aku Cinta Indonesia, saya Tony tidak sendirian, dan kita kedatangan tamu ini atau narasumber atau ya untuk ngobrol di siang hari ini. Saya kedatangan seorang yang luar biasa di tengah kesibukannya, di tengah padatnya aktivitas. Kedatangan Kapten Infanteri Romdani. Selamat siang. Selamat siang Mas Tony. Senang bertemu di siang hari ini. Iya, kalau kita dengar suaranya langsung maknyes ini. Iya, langsung menentukan hati ya. Pak Romdani, selamat siang di siang hari ini, dan selamat datang di studio kami di Betani FM di siang hari ini dalam acara Aku Cinta Indonesia, untuk terus mengembangkan semangat kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Ya, kalau boleh tahu ada pepatah ini katanya, tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Boleh kenalan dulu Pak Romdani kepada para pendengar, seluruh pendengar radio Betani FM di siang hari ini. Monggo. Ya, terima kasih Mas Tony, para pemirsa Radio Betani di mana saja. Akan saya sampaikan sedikit perkenalan. Ada yang tadi yang disampaikan, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, ini saya sedikit menyampaikan perkenalan. Yang pertama mungkin nama saya, kalau kita pakai uniform begini pasti kelihatan namanya. Nah, nama saya Romdani Fitriadi. Siap. Untuk kami bertugas di Koramil Banyu-Biru, masih di wilayah Kabupaten Semarang, kodemnya Kodem Salatiga. Selanjutnya untuk domisili kami yaitu di Genteng, Kelurahan Tegalrejo, Salatiga. Siap. Ini secara de facto tinggalnya di Salatiga, tapi dinasnya di Kabupaten Semarang ya. Walaupun secara kewilayahan memang masuk di Kodem Salatiga, begitu ya. Ya, sedikit perkenalan tadi dari Kapten Romdani. Kalau boleh tahu nih Kapten, sudah berapa lama ini mengabdikan diri, menyerahkan diri untuk berbakti kepada negeri tercinta Indonesia melalui jalur TNI ini? Sedikit boleh diceritakan pengalamannya ini. Ya, jadi saya selama berdinas ini kurang lebih 25 tahun nih Mas. 25 tahun. Ya. Pertama memang pendaftaran di Jawa Tengah, namun demikian penempatan kami Mas. Gitu. Penempatan kami ini sangat jauh nih, di ujung timur. Waduh. Kami di Papua. Siap. Lebih 12 sampai 13 tahun di sana ini. Waduh. Kalau boleh tahu dulu untuk apa pendaftaran di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Kodam 4. Ya. Oke. Penempatannya di Kodam Cendrawasih namanya. Oh, dari Diponegoro langsung Cendrawasih. Iya. Kalau boleh tahu nih Kapten, dulu waktu setelah pendaftaran diterima, ada jeda berapa lama kau langsung penempatan di sana? Kami pendidikan kurang lebih 9 bulan. Oke. Habis itu dilanjutkan kursus-kursus. Siap. Dan kami penempatan di saat itu namanya bukan Cendrawasih, bukan Kodam Cendrawasih, masih Trikora. Oh, masih Trikora. Jadi Malirja itu terdiri dari Trikora itu terdiri dari Malirja, Maluku dan Irian Jaya. Oh iya, dan betul. Namanya masih belum Papua, masih Irian Jaya. Ya. Namun demikian berjalannya waktu, ada perkembangan ataupun pengembangan wilayah. Akhirnya dipisah antara Maluku maupun Papua. Maluku sudah ada sendiri, yaitu Kodam Patimura. Wah, luar biasa ini. 12
tahun 12 di tahun di sana. Papua. Ini pengalamannya luar biasa. Kalau boleh tahu ini Kapten, maaf, kelahiran? Saya kelahiran luar Jawa, Mas. Oh, malah iya, saya orang Jawa asli. Oh, begitu. Siap. Orang tua saya kebetulan TNI, sama dan saya waktu mudanya merantau, beliaunya di Sulawesi waktu itu. Oh, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Parepare. Bapak saya 18 tahun. Waduh. Merantau di sana. Jadi anak-anaknya semua kelahiran sana. Dan kami juga memiliki istri orang Ujung Pandang ini. Wah. Dapat di Irian. Dapatnya ketemunya di Irian. Ketemunya di Papua sana. Wah, luar biasa. Nah, ada sedikit yang menarik dari yang disampaikan Kapten Ramadhani tadi terkait dengan orang tua juga berdinas. Apakah ini menjadi salah satu motivasi ketika dewasa pengen meneruskan, atau hal apa ini yang mendorong kok? Karena kan tentu sebagai anak muda itu kan punya idealisme yang cukup tinggi begitu ya. Ada banyak pilihan dalam pekerjaan, tetapi kenapa sih kok akhirnya mengambil jalur ini? Apa karena faktor tadi orang tua begitu ya, atau faktor-faktor lain begitu? Ya, waktu saat kami kecil, saat di Sulawesi ikut orang tua, jadi dengan situasi kita tiap hari ketemu sama orang tua maupun di lingkungan TNI, akhirnya kita termotivasi untuk ikut melanjutkan atau jejaknya orang tua. Kami sudah terbiasa melihat orang latihan, cara latihan maupun lihat kedisiplinan mereka. Akhirnya kami juga ingin mencoba menjadi seorang TNI. Wah, dan akhirnya ikut tes, lolos begitu ya. Lolos. Akhirnya sebuah niat baik juga direstui oleh Yang Maha Kuasa begitu ya. Wah, sangat luar biasa. Ya, setelah berdinas di Irian, mungkin bisa diceritakan juga selain itu juga berdinas di mana aja? Setelah kami ada kesempatan untuk sekolah ataupun alih golongan dari golongan 2 menjadi golongan 3, akhirnya menjadi perwira. Kami penempatan pertama langsung ke Jawa. Tapi Jawanya masih di kabupaten jauh dari sini, yaitu Pati. Oh, di Pati, ya, Pantura. Pantura, dari Pati kurang lebih 5 tahun saya di sana. 5 tahun. Setelah itu saya pindah ke Kodim Salatiga. Wah. Terus keluar lagi dari Salatiga. Saya sempat keluar lagi. Oh gitu, siap. Ke Kodim Purwodadi. Lebih 3 tahun. Jadi saya sebetulnya orang lama stok baru. Wajah baru stok lama gitu. Dua kali saya masuk di Kodim Salatiga. Siap. Tapi dari pengalaman yang ada ini, Kapten, dari yang tadi tentu kalau yang di dinas di Irian itu kan dari batalion ya berarti ya. Banyak dulu saya berdinas di Mas Tony. Saya jadi waktu penempatan pertama saya di Lendik. Oh, di Lendik, siap. Di Rindam Trikora saat itu, sekarang Cendrawasih. Kurang lebih saya 4 tahun di Lendik. Setelah itu saya mengikuti kursus Intel. Setelah itu saya ditempatkan di Intel. Jadi saya sebetulnya korps infanteri. Kalau orang bilang mungkin korps pasukan ya. Pasukan. Siap. Namun demikian kami selama berdinas belum pernah di pasukan. Jadi saya basicnya basic Intel. Oh, siap. Kami biasa berkecimpung di lapangan. Ya. Nah, tentu ini kan sudah mengalami beberapa fase di mana tugas di Intel, terus sekarang di teritorial kan gitu ya. Itu kan tentu kondisinya akan berbeda ya. Kalau di teritorial kan mungkin pasti akan yang lebih banyak ditemui kan masyarakat. Ya, mungkin kalau teman-teman di infanteri kan atau di batalion biasanya kan yang dihadapi latihan senjata, latihan dan tugas gitu kan. Siap berangkat gitu ya. Tapi kalau di teritorial seperti di Kodim, apalagi ini berdinas di Koramil itu kan tentu ada sedikit penyesuaian ini ya. Ya, kira-kira pengalamannya bagaimana ini untuk menyesuaikan setelah dari dinas yang mungkin di luar Jawa, sekarang di Jawa dan di teritorial gitu kan. Ya, baik Mas Tony, jadi saya sedikit cerita saat kami menjadi seorang aparat intelijen. Jadi tugas yang kami laksanakan, yang kami emban berbeda dengan kegiatan yang ada di teritorial. Tapi ada kemiripan sedikit, ya ada kemiripan. Jadi kalau di Intel itu kita
ada fungsi. Jadi Siap. ada 3 fungsi di situ. Ada fungsi litbanggal, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penggalangan itu ya ke dalam Siap. dan keluar. Artinya ke dalam instansi dan keluar institusi. Sedangkan kegiatan yang di teritorial itu kita berkecimpung langsung dengan masyarakat, yang mana kita harus kegiatan kita harus terbuka dan kita kelihatan bentar. Tapi kalau di intelijen itu harus tertutup. Ya. Menggunakan cover, menggunakan ya kegiatan-kegiatan yang tertutup. Siap. Tapi terkait dengan tadi sekarang dengan tugas teritorial, ini saya sebagai warga sipil ini ya mengamati gitu. Ini apalagi sesuai dengan motonya TNI gitu yang sering kita dengar, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat begitu. Ini saya mengamati ternyata tugas di teritorial sendiri kan banyak kesibukan ya. Karena terkait dengan masyarakat, apalagi kemarin saya mendengar juga ada pembukaan acara TMMD begitu dan sebagainya. Nah, mungkin bisa apa sih yang menjadi tupoksi atau mungkin agenda-agenda yang dikerjakan, dilakukan TNI khususnya dari Kodim maupun dari Koramil di tingkat kecamatan yang selama ini sedang dikerjakan begitu, supaya kami masyarakat ini ini yang menjadi tupoksi, ini yang menjadi program-program yang dilakukan oleh TNI begitu. Karena kan untuk menjaga kondusivitas khususnya di lingkungan itu bukan hanya tugasnya TNI dan Polri begitu kan, harus bersinergi dengan masyarakat begitu. Ya, bagaimana Kapten untuk menjelaskan atau menceritakan mengenai apa yang dikerjakan atau program-program yang dilakukan di Kodim atau di Koramil ini? Ya, baik, Mas Tani, menindaklanjuti kegiatan yang ada di lapangan baik di teritorial maupun di tempat mana saja, kita berpedoman dengan Undang-Undang TNI. Siap. Jadi di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang terkait dengan tugas-tugas TNI. Di antaranya di sana ada operasi militer selain perang. Nah, ada 14 poin yang 14 poin yang terkait dengan non kegiatan operasi. Siap. Ya, di antaranya kita membantu Pemda, membantu Polri dalam hal Kamtibmas, membantu bencana alam, penanggulangan bencana alam, membantu dan lain-lainnya. Ada sekitar 14 poin. Nah, salah satu di situ ada membantu peranan ataupun Pemda. Di sana sangat kompleks kegiatannya. Siap. Yang sudah kita ketahui sekarang saat ini ada dengan merebaknya COVID-19, itu kita dilibatkan langsung melaksanakan pendampingan kepada tim-tim medis yang ada di lapangan, melaksanakan kegiatan operasi justisi, terus pendampingan vaksin. Itu salah satu. Yang kedua diantaranya lagi yaitu melaksanakan kegiatan TMMD. Dari Mas Tony memakan ada kegiatan TMMD itu selalu kita laksanakan. Saat ini Kodim melaksanakan setahun ada 3 kali kegiatan TMMD, baik itu di kota Salatiga maupun di Kabupaten Semarang. Terus yang selanjutnya melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam. Sebelum kita melaksanakan perbantuan bencana alam, kita melaksanakan kegiatan latihan-latihan. Jadi sebelum kita turun kita sudah harus tahu tugas kita apa nanti di lapangan, kita menghadapi ini kita harus tahu. Termasuk kegiatan-kegiatan membantu Polri dalam hal Kamtibmas. Kita mungkin sudah ketahui beberapa minggu sebelumnya perintah dari Pak Dandim yaitu membantu melancarkan lalu lintas yang ada di Salatiga. Kita ketahui setiap pagi ada Babinsa yang turun di lapangan untuk membantu, termasuk ada Satpol PP di antaranya. Yang selanjutnya kegiatan bakti sosial. Kita selalu melaksanakan kegiatan bakti sosial yang ada di masyarakat. Baik itu membantu pengerjaan ataupun rehab rumah ibadah, baik gereja maupun rumah ibadah lainnya, masjid dan wihara dan lain-lain.
Itu mungkin salah satu atau diantaranya tugas-tugas kita yang ada di lapangan ini, Mas. Iya, ini menjadi wacana yang membuka wawasan kami sebagai warga sipil gitu ya. Mungkin kadang pemikiran kami, wes tentara pokoknya maju perang gitu. Tapi dengan penjelasan Kapten Ramadhani ini kan kita semakin dibuka wawasannya. Ternyata banyak hal yang dikerjakan untuk sinergi dengan dengan Polri terkait dengan Kamtibmas dan sebagainya. Terus di bencana, ya memang kalau di bencana ini pun kan tugasnya sangat beragam gitu ya. Ada yang di dapur umum, ada yang di mungkin bagian assessment dan sebagainya. Ini sangat luar biasa karena pengalaman saya juga terkait dengan bencana beberapa waktu lalu di Merapi, ketika saya terjun sebagai relawan kemanusiaan, senang ketemu teman-teman dari rekan-rekan dari TNI ini. Wah, senasib untuk menjadi relawan untuk bersinergi bersama-sama di sana. Nah, ini menjadi pengalaman sendiri yang tidak pernah saya lupakan begitu. Apalagi tadi disampaikan juga terkait dengan vaksin. Begitu ya. Kalau selama pandemi kemarin ternyata pemerintah juga concern terhadap pemulihan kesehatan di masyarakat, salah satunya dengan gerakan vaksin begitu ya. Dan saya juga punya pengalaman kemarin bekerja sama dengan lewat Kodim juga terkait vaksin di Salatiga, mengadakan beberapa kali gelombang, dan itu menjadi semangat untuk kami warga sipil juga. Ternyata kita bisa bersinergi dengan TNI gitu. Bahkan sekali vaksin kami targetkan 1.000 orang. Wah, 2 kali vaksin pertama, vaksin kedua, berarti kan sudah. Dan itu kami buat beberapa gelombang. Nah, ini menjadi pengalaman-pengalaman yang memang sebenarnya sangat terbuka luas untuk kami warga sipil ini bersinergi dengan TNI begitu ya. Jadi jangan sampai kita juga punya menjaga jarak, walaupun secara pandemi ini kadang-kadang disuruh jaga jarak, tetapi secara hubungan kan harusnya masyarakat sipil dan TNI harus bersinergi begitu ya, Kapten ya. Wah, sangat luar biasa. Dan kita akan terus lanjutkan ngobrol kita di siang hari ini ya, bagaimana sinerginitas yang terjadi di masyarakat sipil, kita sebagai warga sipil dan juga TNI, dan juga bagaimana sih kita mengembangkan sikap-sikap kebangsaan kita, kecintaan kita akan Indonesia. Dan kita akan break sebentar dengan lagu yang akan kita dengarkan supaya ini menggelorakan semangat kebangsaan kita. Masih di 107,7 Betani FM dalam acara Aku Cinta Indonesia.
Aku cinta Indonesia. Masih di 107,7 Petani FM dan di siang hari ini masih bersama Kapten Romdani untuk kita bersama-sama ngobrol. Tadi sudah diceritakan bagaimana pengalaman selama berdinas, walaupun dari Jawa Tengah, berdinas di Indonesia Timur, sekarang kembali lagi ke Jawa Tengah, tentu dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tetapi ada hal yang menarik yang saya mau tanyakan ini, Kapten, terkait dengan menggelorakan semangat kebangsaan dan sebagainya. Apalagi kita Salatiga ini disebut sebagai Indonesia Mini, bahkan kita mendapatkan predikat mengenai kota tertoleran, begitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini dalam kehidupan bermasyarakat, begitu? Bagaimana bahwa tidak bisa dipungkiri kan kita hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Tapi bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Itu. Ya, baik, Mas Tony. Jadi menyikapi dengan predikat kota Salatiga sebagai kota tertoleran se-Indonesia, nah, itu kita harus pertahankan. Memang predikat tersebut kita sebagai warga masyarakat yang ada di Salatiga harus bangga dengan predikat tersebut. Ini nanti diikuti oleh wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Semoga semua bisa menjadi kota tertoleran. Namun demikian, cara mengamankan atau melestarikan, menjaga predikat tersebut, memang kita harus betul-betul siap dan betul-betul kompak dalam hal tersebut. Ada beberapa etnis yang ada di kota Salatiga, terbukti dengan adanya UKSW di situ. Saya juga pernah mengumpulkan mereka pada saat saya menjadi pasiter. Mas Tony, saya pernah jabatan saya pernah menjadi pasiter. Saat itu saya pernah mengumpulkan etnis-etnis yang ada di UKSW. Ada beberapa etnis, mungkin seluruh Indonesia ada di sana. Nah, saat itu kita sampaikan wawasan kebangsaan kepada mereka, dan mereka sangat antusias sekali pada saat itu. Dan kemarin kita ketahui juga hari Minggu ya, itu ada kegiatan semacam ospek yang diselenggarakan oleh UKSW. Hari Sabtu ya, karnaval OMB. Ya itu. Orientasi mahasiswa baru dan betul. Nah, saya lihat di sana juga terkesan mendidik untuk masyarakat lainnya melihat keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dan dipertontonkan oleh masyarakat. Itu terbukti bahwa masyarakat yang ada di Salatiga ini sangat toleran. Kemudian saya sedikit mau cerita ini, Mas. Jadi ada pengalaman saya waktu di Jayapura, di Papua, pada saat saya berdinas di sana. Jadi keluarga kami dari pihak istri itu kan ada yang Nasrani juga, ada yang non Islam. Nah, ini salah satu bukti kami di sana toleran, melaksanakan kegiatan toleransi yang sangat tinggi, yaitu pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah ataupun kegiatan hari besar ibadah. Jadi dari pihak, contohnya misalkan dari pihak istri saya yang keluarganya Nasrani, pada saat melaksanakan hari besar agamanya, baik itu Natalan maupun Paskah dan Tahun Baru, itu kita selalu keliling. Kami yang keluarga Muslim keliling Anjang sana ke mereka. Ini luar biasa nih ya. Dari ujung kota Jayapura sampai ke ujungnya, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam kami keliling rombongan yang keluarga-keluarga itu. Nah, sebaliknya, jadi sebaliknya pada saat kami melaksanakan hari raya Idul Fitri atau Ramadan, mereka berdatangan. Jadi kita melayani mereka. Capek kita cuci piring katanya. Yang pertama cuci piring dan cuci gelas-gelas itu kalau ada tamu-tamu yang dari rekan-rekan kami yang keluarga kami yang Nasrani. Jadi itu nampak sekali toleransi di sana juga sangat bagus di Papua, di Jayapura. Berarti seharusnya bahwa toleransi itu dimulai justru dari komunitas yang terkecil, begitu ya? Betul, ya Mas Andi. Jadi harus dari keluarga, jadi di lingkungan, biarpun berbeda agama, berbeda suku ataupun apa, ya kita harus saling toleran.
saling toleran ya. Iya, saya pernah membaca sebuah tulisan begitu ya, atau pernah mendengar juga dari yang disampaikan beberapa rekan, dan karena memang ketika kita hidup di dunia ini kan pasti ada perbedaan. Betul. Katanya itu perbedaan itu adalah keniscayaan. Tetapi justru itu yang akan harusnya mendorong kita untuk mau bersatu begitu. Betul, ya. Kalau kita sama ya jelas podo begitu ya. Wah, sangat luar biasa. Justru dimulai dari sebuah lingkungan keluarga. Mungkin bagaimana hal lain mungkin yang bisa disampaikan atau dibagikan, bagaimana sih kita dalam semangat mencintai bangsa ini, dalam mengembangkan sikap kebangsaan selain toleran tuh apa aja nih? Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini kan bangsa yang kaya. Betul. Kaya akan sumber daya mineral, sumber daya alamnya, termasuk budayanya. Budaya. Nah, disitulah kekayaan kita terlihat. Ya. Dan bangsa kita memang saat itu terjajah. Dengan adanya kekayaan tersebut dijajah oleh Belanda dan Jepang. Namun demikian para pahlawan kita, pendahulu kita yang mencetuskan mulainya perjuangan revolusi pertama maupun revolusi pasca revolusi itu sudah muncul. Terbukti pada saat itu ada Budi Utomo tahun 2008, 1908, dan terus, itu malah terdiri dari beberapa suku gitu ya. Terus muncul lagi pergerakan nasional yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda, yang dipelopori oleh para pemuda-pemuda saat itu, yang terdiri dari berbagai suku, berbagai ragam budaya yang ada. Mereka berniat untuk mempersatukan, dan akhirnya Presiden Soekarno memproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Itulah tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan etnis saat itu. Ya, kalau kita melihat secara sejarah memang ternyata peran pemuda ini tidak bisa dianggap sebelah mata begitu ya. Mereka punya peran yang besar terhadap kebersamaan, kesatuan, bahkan untuk merebut kemerdekaan. Nah, sekarang menjadi tugas kita sudah menerima dan mengalami kemerdekaan ini kan harusnya justru mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini dengan tadi dengan menjaga kesatuan, dengan tadi mencintai budaya. Jangan sampai nanti budayanya sudah diklaim bangsa lain baru kita bingung gitu ya. Seringkali kan kita gitu ya, ketika ada di depan mata kita kita tidak rawat, kita tidak pertahankan. Ketika sudah diklaim orang lain, wah kita baru malah baru bingung begitu ya. Ya, tapi mungkin juga bisa diingatkan kepada para pemuda begitu ya. Kami yang generasi pemuda ini begini Kapten. Jadi kalau saya melihat kan ancaman negara zaman dulu kan dengan sekarang kan berbeda. Kalau dulu jelas ancamannya ini jelas penjajah kelihatan begitu. Ya, yang dimana para pendahulu kita, para pejuang gitu kan, ya itu jelas lawannya ini jelas, ancamannya ini jelas. Ya, tapi kan sekarang berbeda. Ya, nah bagaimana kita sebagai warga sipil, warga masyarakat ini melihat ancaman-ancaman yang ada, karena ideologi-ideologi yang dibagikan juga atau yang tersebar ini kan banyak hal gitu kan. Jangan sampai kita sebagai generasi muda akhirnya malah melenceng dari ideologi Pancasila, padahal Pancasila ini kan menurut saya ini sebuah warisan yang sangat luar biasa. Nilai-nilainya ini kan wah ini sangat luar biasa, dan itu menjadi pilar yang sangat kuat untuk kita hidup berbangsa dan bernegara begitu. Ya baik, Mas Tony, jadi saat ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Tony, berbeda jauh dengan yang dilaksanakan orang-orang tua kita pada saat perjuangan revolusi saat itu. Jadi saat itu memang mereka mengorbankan jiwa, raga maupun benda, harta benda maupun nyawa mereka untuk langsung berperang ataupun melawan penjajah, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Nah, kita yang sekarang ini diwarisi oleh pahlawan-pahlawan kita, orang-orang kita dulu, ya kita harus mempertahankan dengan cara apa? Contohnya mungkin kalau yang sekarang generasi muda dengan cara belajar, dan cara mencintai produk Indonesia, mencintai tanah air, dan cara belajar itu kita mengetahui, dan kita harus
mengingat sejarah juga. Jadi jas merah berarti. Jangan lupa sejarah. Iya. Siap. Iya. Tadi ada hal menarik yang disampaikan, mencintai produk-produk Indonesia. Seringkali kan kadangkala justru sebagai orang-orang muda ini kan, maaf ya, lebih bangga dengan produk luar negeri. Brand. Wah, ini brand luar negeri, padahal kualitas atau produk-produk yang ada di Indonesia ini kan tidak kalah sebenarnya, kan begitu. Ya, sangat luar biasa ini kita diingatkan lagi sebagai generasi muda. Ya, jadi tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda ini menerapkan nilai-nilai Pancasila? Menurut Kapten Romdani bagaimana ini? Ya. Karena nilai itu harusnya kan melekat dalam hidup kita ya. Melekat, bagaimana tadi juga kita mengingat sejarah gitu kan. Dan bagaimana sih kita mengaplikasikan, mungkin ini sudah terjadi degradasi gitu ya. Saya kadang juga sedih ketemu anak-anak sekarang dikasih foto artis luar negeri, wah hafal, disuruh ngapal ke Pancasila bingung. Ini bagaimana kami ini atau kita semua sebagai warga masyarakat itu untuk terus mencintai dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diwariskan ini. Jadi perlunya penghayatan dan pengawalan Pancasila ini di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga pun bisa juga dilaksanakan. Jadi perlu adanya pembelajaran kembali ke mereka. Mungkin salah satunya mungkin pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, disampaikan juga kegiatan butir-butir atau pengamalan Pancasila. Karena di situ semua tertuang dalam butir-butir. Memang Indonesia ini Pancasila itu muncul ataupun diciptakan itu karena sesuai dengan budaya-budaya Indonesia, diambil dari budaya-budaya yang leluhur kita yang pada saat itu berjuang sesuai dengan budaya kita atau budaya ketimuran. Terus termasuk tadi saya sampaikan lagi masalah mempertahankan kemerdekaan dengan cara belajar, karena sekarang ini yang disampaikan tadi Mas Tony masalah degradasi, kemerosotan moral itu sudah banyak yang nampak. Cara penanggulangannya yaitu dengan kalau kita memiliki agama ya kita melaksanakan ibadah, itu juga meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Dan nilai itu malah nilai itu menjadi nilai yang pertama gitu dari Pancasila. Ketuhanan yang artinya kan dari pendahulu sudah memikirkan bahwa basic dari kehidupan berbangsa kan juga dari ketakwaan kita kepada Tuhan, begitu ya. Wah, ini warisan yang harus kita kembangkan itu. Iya betul. Jadi Pancasila memang sumber hukum dari Indonesia. Jadi semuanya ada di sana. Di butir-butir itu semua kegiatan kita ada di dalamnya. Kalau kita melaksanakan kegiatan yang diatur dengan butir-butir Pancasila pasti berjalan dengan lancar, dan termasuk toleran. Saya akan sedikit cerita terkait dengan kegiatan kami waktu di wilayah di Banyu Biru. Itu salah satu program dari TNI, yaitu melaksanakan pencanangan Kampung Pancasila. Pada saat itu kami bekerja sama dari berbagai agama. Ada suhu waktu itu di tempat saya, kami ada suhu, terus ada gereja, Pak Pendeta, terus ada Pak Kiai yang ada di ini. Kami awali saat itu kegiatan kerja bakti. Jadi kita kerja bakti pembersihan rumah ibadah baik di gereja, setelah kita geser ke masjid saat itu. Terus kami laksanakan di Banyu Biru, yaitu di Bukit Cinta. Di tempat wisata. Artinya apa waktu itu biar viral lah, biar kelihatan orang banyak. Kegiatan kita sangat positif. Dan sangat diapresiasi sekali sama Pak Pendeta saat itu di gereja. Yang kebetulan waktu itu gereja sama masjidnya berhadapan. Termasuk ada hal yang sangat menarik, yang kesan terbaik yang saya lihat waktu itu pada saat pembacaan doa. Jadi masing-masing agama ini, baik itu Islam, Protestan, Katolik, dari Konghucu, Hindu, semua melaksanakan pembacaan doa bergantian. Ini luar biasa ini. Toleransi sekali. Jadi toleransi itu setelah dari keluarga dikembangkan di kehidupan bermasyarakat, begitu ya. Jadi tidak ada yang merasa saling terganggu tadi secara kewilayahan tadi di daerah Banyu Biru, begitu kan. Gereja berhadapan-hadapan
dengan masjid Iya. begitu ya. Kebetulan kan di Salatiga juga ada ini jalur utama Jensut ini kan, ya. Ada apa tetapi karena ada sikap toleransi akhirnya tidak merasa saling dirugikan, tidak ada yang merasa, bahkan bisa saling bersinergi bersama-sama kan begitu ya. Wah, ini sungguh luar biasa. Tadi ada nilai kecintaan kepada Tuhan, terus menghargai sesama, maka terwujud persatuan. Ya, dan diingatkan juga mungkin kalau dalam berkehidupan bermasyarakat, kalau ada permasalahan dan semuanya kan harus dibicarakan secara mufakat dan begitu ya. Ya. Termasuk ini Mas Tony, jadi saya juga mau menyampaikan sedikit kepada generasi muda. Siap. Dengan adanya degradasi moral, kemerosotan moral saat ini, itu perlu adanya itu yang diawali oleh berbagai permasalahan. Di antaranya dengan masuknya berbagai media sosial. Media sosial itu kan ada banyak, baik Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Itu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya anak-anak muda sekarang ini kan jarang membuka hal-hal yang positif. Pasti dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positif. Contohnya gini, kita buka akun apa saja lah di internet, pasti kita nggak buka pasti dia muncul yang berbau negatif. Nah, itu salah satunya itu. Jadi budaya yang mereka sebarkan ke kita ini sangat berbeda sekali dengan budaya timur. Itu yang salah satu membuat kemerosotan moral yang bagi kita. Terus masuknya narkoba. Pada anak-anak muda, generasi muda sekarang ini, baik di sekolah maupun di lingkungan. Nah, itu sangat merugikan generasi muda, yang mana moral-moral mereka sudah terpengaruh dan akal sehat mereka sudah terganggu. Yang tadinya mereka bisa berpikir, akhirnya berpikirnya negatif. Termasuk kita lihat sekarang banyak di media massa yang memberitakan tentang tawuran antar sekolah, antar kampung. Itu juga salah satu masuknya budaya-budaya dari luar. Termasuk yang kita lihat sekarang di pinggir-pinggir jalan itu ada anak-anak pang, itu kan budaya-budaya luar. Nah, itu perlu kita sampaikan lagi ke mereka, baik itu di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Nah, ini peran serta orang tua maupun guru-guru yang ada di lapangan. Itu mungkin salah satu solusi yang mungkin juga bisa peran ikut sertaan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama begitu ya. Betul. Ya, karena kan bagaimanapun misalkan kayak tokoh agama itu kan bukan hanya ngomong soal agama, tapi bagaimana mengalahkan perilaku para umatnya begitu ya, memberikan masukan-masukan. Ya, tapi memang itu tadi mungkin bisa menjadi salah satu ancaman dalam tanda kutip yang memang kita harus antisipasi begitu ya. Dalam informasi yang negatif, terus ya karena mungkin terlalu seneng sharing tanpa menyaring dulu ya. Pokoknya ada berita forward karena kadang belum tentu kebenarannya kan gitu ya. Dan memang kita sebagai generasi muda harus mengantisipasi dengan penggunaan medsos handphone kita ini. Ya, semua bisa diakses, apalagi kemarin selama pandemi semua kan pembelajaran lewat handphone begitu ya. Cuma informasi-informasi kita juga harus bijak juga dalam bermedsos begitu ya. Ini hal yang diingatkan kembali oleh Kapten Romdani untuk kita boleh lebih selektif lagi terhadap informasi dan kita lebih bijak dalam penggunaan medsos, karena ini juga berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita juga melakukan hal-hal yang negatif sehingga merugikan diri kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan kita akan dengarkan lagu dulu untuk menggelurakan semangat kebangsaan kita di siang hari ini, masih dalam acara Aku Cinta Indonesia di 107,7 Petani FM.
tidak terasa di penghujung waktu dalam acara Aku Cinta Indonesia, dan kita sudah banyak diberikan wejangan, ya, arahan dan juga pengalaman yang dibagikan oleh Kapten Romdani. Dan di penghujung acara ini mungkin ada closing statement atau pesan kepada kami seluruh warga Salatiga ataupun seluruh warga Indonesia gitu ya, dan juga mungkin terkhusus untuk generasi muda terkait dengan mencintai bangsa Indonesia, mengembangkan kebanggaan terhadap Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Bagaimana? Mungkin ada closing statement atau mungkin pesan-pesan untuk kepada kami para pendengar. Ya baik, Mas Tony. Jadi tiga pesan kami untuk closing statement ini. Yang pertama mungkin merawat Pancasila. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkannya di setiap segi kehidupan, termasuk disampaikan secara berjenjang di tiap-tiap sekolah itu perlu. Karena awal-awal mereka menerima ilmu, menerima pengetahuan tentang Pancasila, disitulah mereka bisa konsentrasi ataupun fokus untuk mengamalkan dan menghayati Pancasila tersebut. Termasuk di lingkungan masyarakat lainnya. Terus yang kedua yaitu menjaga predikat toleran yang ada di Kota Salatiga. Menjaga predikat. Jadi kita harus bangga jadi sebagai warga masyarakat Salatiga, kita dikasih predikat nomor 1 se-Indonesia. Ini nomor 1 se-Indonesia. Jadi di situ terlihat kekompakan, toleransi kita sesama agama, sesama suku, sesama etnis, budaya, itu terlihat di sana, dan harus dikembangkan terus toleransi tersebut dengan cara menampilkan budaya-budaya yang ada dalam setiap momen-momen. Mungkin ada karnaval dan lain-lainnya. Yang selanjutnya menyikapi masuknya medsos maupun informasi baik yang budaya yang enggak sesuai dengan budaya kita, termasuk informasi-informasi yang kurang A1 atau artinya yang belum benar, belum positif atau kebenarannya masih diragukan. Jadi jangan sampai warga masyarakat maupun anak-anak sekolah menerima informasi tersebut langsung ditelan mentah-mentah. Jadi kita saring informasi yang salah, informasi yang betul. Kalau yang baik kita share nggak masalah, tapi yang salah ini yang nanti membuat kondusivitas di wilayah kita ini terganggu. Itu mungkin closing dari saya. Wah, terima kasih mengingatkan kita kembali ada 3 hal, yaitu mengamalkan Pancasila, menjaga dan terus merawat toleransi, dan juga buat generasi muda bijak dalam bermedsos ini. Wah, sangat luar biasa. Sekali lagi atas nama pribadi dan seluruh kru Betani FM mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk kita bersama-sama diskusi ngobrol di siang hari ini di tengah kesibukan Kapten Romdani sebagai dan Ramel di Banyu Biru. Luar biasa. Dan kita akan bertemu lagi di acara Aku Cinta Indonesia di lain kesempatan, tetap di 107,7 Betani FM. Dan sebelum kita mengakhiri, saya mau mengajak Kapten Romdani untuk meneriakkan bersama-sama ini NKRI harga mati. 1, 2, 3 NKRI harga mati. Sampai jumpa, tetap semangat dan terus cintai Indonesia.